Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi di tahun 1964, Presiden Soekarno diam-diam mengumpulkan ajudan dan petugas kawal pribadinya. Kepada para bawahannya itu, si Bung Besar meminta agar Haryati, salah satu istrinya yang tinggal di bilangan Selipi, Jakarta Barat, dicegah untuk tidak meninggalkan rumah bagaimanapun caranya. Pagi itu, Bung Karno ada janji dengan istri yang lain, ungkap Bambang Wijanarko, ex-ajudan Presiden Soekarno dalam bukunya Sewindu Dekat Bung Karno. Namun rupanya, informasi rencana pertemuan itu entah bagaimana ternyata bocor ke telinga Haryati. Dia memerintahkan agar para pengawal dan sopir untuk siap-siap mengantarkannya ke tempat Bung Karno berada pagi itu. Terpaksalah kami bekerja keras, berbagai aksi dipersiapkan, kenang Bambang. Tepat pada waktu yang dikehendakinya, Haryati memerintahkan sopir untuk menyiapkan mobil. Berlagak sigap, sopir segera lari ke dalam mobil, bergegas menghidupkan mesin. Namun, sudah beberapa kali dicoba, mobil tetap diam saja. Tak jua mesinnya menyala. Sopir terlihat sangat bingung, sementara Haryati tak bisa berbuat apa-apa kecuali berteriak marah-marah. Sopir kemudian turun dari mobil, membuka kap lantas memeriksa mesin. Kendati dicoba terus, mobil itu tak jua mau berbunyi mesinnya, alih-alih bergerak. Situasi itu berlangsung hingga 1 jam lamanya, hingga membuat Haryati semakin marah dan menelpon Istana Negara agar meminta segera dikirimkan mobil yang lain. Lagi-lagi mobil yang ditunggu-tunggu tak jua datang. Haryati menelpon Istana Negara lagi dan hanya mendapat kata-kata hiburan agar dirinya bersabar karena situasi jalan di Jakarta tengah macet. Untunglah sekira setengah jam kemudian terdengar mobil yang tengah diotak-atik sang sopir itu mulai menyala. Tanpa banyak cakap, Haryati langsung naik mobil pribadinya yang baru saja ngadat itu. Mobil berjalan melalui halaman yang cukup luas dan panjang. Tetapi, begitu sampai pintu gerbang, laju mobil terhenti oleh satu truk mogok yang sopirnya pergi entah kemana. Rencana Haryati pun kembali terhalang. Singkat cerita, Haryati tidak jadi melabrak Bung Karno dan istri yang lain. Dengan marah, dia terpaksa harus kembali ke rumahnya. Sore harinya, Bung Karno datang ke Selipi. Seketika menangislah Haryati sembari mengadukan insiden yang terjadi beberapa jam yang lalu. Mendengar pengaduan istri tercinta, Bung Karno marah. Dikumpulkanlah para ajudan, pengawal dan sopir. Di depan Haryati, para pengawal presiden itu dibentak-bentak, semua terdiam. Terlihat kepuasan di wajah Haryati saat kejadian itu berlangsung. Benarkah kemarahan Bung Karno itu? Itu hanya sandiwara. Bung Karno harus berpura-pura marah untuk mendinginkan hati istrinya, kenang Bambang. Di lain waktu, Bambang juga secara pribadi pernah menjadi kemarahan Ratnasari Dewi, istri Bung Karno berkebangsaan Jepang itu. Ceritanya, saat kunjungan ke Tokyo, Bung Karno dan rombongan diundang makan malam oleh seorang tokoh penting di Jepang. Namun, dalam catatan yang ditandatangani oleh Bambang sebagai ajudan utama, nama Dewi sama sekali tidak nampak. Tentu saja itu menyebabkan Dewi marah besar. Di hadapan Bung Karno, Bambang pun dibentak-bentak. Namun, setelah dijelaskan oleh Bambang bahwa hal itu merupakan kesalahpahaman semata dan tak ada maksud sama sekali dirinya menghina Dewi, maka agak redahlah kemarahan perempuan cantik itu. Padahal, soal tak dicantumkannya nama Dewi di catatan peserta jamuan makan malam itu, memang itu merupakan instruksi Soekarno sendiri. Kehadiran Dewi saat itu memang masih harus dirahasiakan, terutama dari istri-istri Bung Karno lainnya. Kejadian seperti itu pernah dialami oleh Brigadir Jenderal Sabur,
Komandan Resimen Cakrabirawa, saat mengantar Bung Karno dan Hartini ke Bogor dengan mobil, dia terpaksa harus menjadi saksi pertengkaran mereka berdua selama perjalanan ke Istana Bogor. Karena pertengkaran itu semakin panas, maka Bung Karno menyuruh sopir untuk merapat dulu ke satu warung buah di kawasan Cibinong. Saat itulah, Priyatna Abdur Rashid, salah seorang sahabat Bung Karno yang baru saja pulang dari Kejaksaan Agung Jakarta menuju Bandung, dari mobilnya melihat Brigjen Sabur tengah berdiri sendiri di pinggir jalan. Priyatna langsung menghentikan laju kendaraannya tepat di depan Sabur. "Aya naon ye? Nangtung sorangan di jalan?" tanya Priyatna dalam bahasa Sunda. Artinya kurang lebih, kenapa kamu berdiri mematung sendiri di pinggir jalan? Tuh bapak di mobil kerpas ya, atau lagi bertengkar sama ibu? Jawab Sabur seperti dikisahkan Priyatna Abdur Rashid dalam biografinya. Sahabat sulh muda, itulah beberapa kisah kemarahan istri-istri Bung Karno.